Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Iwan Suroso SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran global. Dan selamat pagi juga kepada teman-temanku kelas 6C pemasaran global. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan memaparkan materi tentang The Global Trade Environment. 11031 sebagai moderator, dan pada slide ini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 2. Yang pertama, Dwi Yuda Alfiana NIM 2019-11031. Yang kedua ada Septiana Rahayu NIM 2019-11035. Yang ketiga ada Nanda Eka Pratiwi NIM 2019-11040. Dan yang keempat ada Rizka Oktaviana NIM 2019-11042. Dan yang kelima ada Naili Saadah NIM 2019-11043. Dan yang terakhir ada Puspasari Suharto NIM 2019-11045. Untuk slide selanjutnya masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan atau disebut juga dengan GATT tahun 2012 menandai 65 tahun sejak berlakunya GATT. Perjanjian di antara negara-negara yang pemerintahannya setuju, setidaknya pada prinsipnya, untuk mempromosikan perdagangan di antara anggota. GATT dimaksudkan untuk menjadi inisiatif global multilateral dan negosiator GATT yang berhasil meliberalisasi perdagangan barang dunia. GATT juga merupakan organisasi yang menangani 300 perselisihan atau sengketa perdagangan selama setengah abad keberadaannya. Ada beberapa kasus WTO yang terbaru di negara-negara yang terlibat dalam sengketa. Salah satunya pada negara Amerika dan Uni Eropa, Kanada versus dengan Cina. Pada tahun 2006, para pengadu meminta mempertimbangkan tarif Cina atas suku cadang mobil yang diimpor. Para pengadu berpendapat bahwa produsen mobil mereka dirugikan karena negara Beijing harus mengharuskan untuk membayar dengan tarif yang tinggi. Dan tahun 2008, organisasi WTO memutuskan bahwa Cina telah melanggar aturan perdagangan. Organisasi Perdagangan Dunia. Penerus GATT yaitu World Trade Organization atau WTO resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995. Pakar perdagangan netral WTO berperan sebagai mediator dalam sengketa perdagangan global. WTO memiliki Badan Penyelesaian Sengketa atau DSB yang memiliki peran untuk menengahi keluhan mengenai hambatan perdagangan yang tidak adil dan masalah di antara negara anggota WTO. Jika gagal, pelapor dapat meminta DSB untuk menunjuk panel ahli perdagangan yang beranggotakan 3 orang untuk mendengar kasus secara tertutup. Pihak yang kalah memiliki pilihan untuk beralih ke badan banding yang beranggotakan 7 orang. Jika setelah melalui proses hukum, kebijakan perdagangan suatu negara ditemukan melanggar aturan WTO, diharapkan untuk mengubah kebijakan tersebut. Jika perubahan tidak terjadi, maka WTO dapat mengesahkan sanksi. Perjanjian Perdagangan Preferensial. Perjanjian perdagangan preferensial merupakan mekanisme yang memberikan perlakuan khusus pada mitra dagang tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, WTO telah diberitahu tentang sekitar 300 perjanjian perdagangan preferensial. Ada 4 kategori utama perjanjian perdagangan preferensial. Di antaranya yang pertama ada area perdagangan bebas. Terbentuk ketika 2 atau lebih negara setuju untuk menghilangkan tarif dan hambatan lain yang membatasi perdagangan. Ketika mitra dagangan menegosiasikan perjanjian perdagangan bebas, tujuan akhirnya adalah tidak ada bea masuk atas barang-barang yang melintas perbatasan antara mitra. Itu menciptakan area perdagangan bebas. Misalnya, Chili dan Kanada membentuk FTA tahun 1997. Traktor Chrysler Caterpillar buatan Kanada yang diimpor ke Chili tidak akan dikenakan bea masuk. Traktor buatan Amerika Serikat tidak dapat dikirim melalui Kanada ke Chili karena label Made in the USA akan dikenakan bea masuk sekitar 13.000 USD. Tidak heran kemudian bahwa pemerintah Amerika Serikat
menegosiasikan perjanjian perdagangan bebas bilateralnya sendiri dengan Chili yang mulai berlaku pada tahun 2003. Yang kedua ada Serikat Pabean. Serikat Pabean mewakili evolusi logis dari FTA. Selain menghilangkan hambatan internal untuk perdagangan, anggota Serikat Pabean menyetujui pembentukan tarif eksternal umum. Pengaturan tersebut menyerukan pengharusan tarif rata-rata 14% yang menambah 1,5 miliar dolar setiap tahun untuk biaya-biaya barang-barang Eropa yang diimpor oleh Turki. Yang ketiga ada pasar bersama. Pasar bersama merupakan tingkat integrasi ekonomi berikutnya. Selain penghapusan hambatan internal untuk perdagangan dan penetapan tarif eksternal bersama, pasar bersama memungkinkan pergerakan bebas faktor produksi, termasuk tenaga kerja dan modal. Yang keempat, ada serikat ekonomi. Serikat ekonomi dibangun di atas penghapusan hambatan tarif internal, pembentukan hambatan eksternal bersama, dan arus bebas faktor. Ini berusaha untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan kebijakan ekonomi dan sosial dalam serikat pekerja untuk memfasilitasi aliran bebas modal, tenaga kerja, barang, dan jasa dari suatu negara lain. Serikat ekonomi merupakan pasar bersama, tidak hanya untuk barang, tetapi untuk jasa dan modal. NAFTA merupakan organisasi ekonomi regional di kawasan Amerika Utara. Pendirian NAFTA bermula ketika Meksiko mengalami krisis ekonomi pada tahun 1980. Krisis tersebut membuat Meksiko berinisiatif untuk melakukan kerjasama ekonomi multilateral dengan negara-negara di kawasan Amerika Utara. Awalnya Amerika Utara dan Kanada sudah terikat dalam Canada Free Trade Area yang berbentuk pada tahun 1988. Namun ketika melihat potensi yang lebih baik, Amerika Serikat dan Kanada sepakat menerima tawaran Meksiko untuk saling bekerja sama dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Pada 17 Desember 1992, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sepakat untuk mendirikan NAFTA. Meski sudah terbentuk pada tahun 1992, namun NAFTA mulai aktif pada 1994. Pemerintah ketiga negara berjanji untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penghapusan tarif dan perluasan perdagangan serta investasi. Materi berikutnya adalah perjanjian perdagangan preferensial utama di Amerika Latin. Amerika Latin termasuk Karibia dan Amerika Tengah dan Selatan setelah satu dekade tidak ada pertumbuhan, inflasi yang melumpuhkan, hutang luar negeri yang meningkat, proteksionisme dan gaji pemerintah yang membengkak. Negara-negara Amerika Latin telah memulai proses transformasi ekonominya. Yang pertama ada Sistem Integrasi Amerika Tengah atau SICA. Amerika Tengah sedang mencoba menghidupkan kembali pasar bersamanya yang didirikan pada awal tahun 1960-an. 5 anggota asli yaitu ada El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, dan Costa Rica yang memutuskan pada Juli tahun 1991 untuk mendirikan kembali Central American Common Market atau CACM. Diberikannya status pengamat kepada Panama pada tahun 1997 dengan Panama sebagai anggota, nama grup diubah menjadi Sistem Integrasi Amerika Tengah atau Sistema de la Integración Centroamericana atau SICA. Pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Tengah dengan Amerika Serikat menciptakan kawasan perdagangan bebas yang dikenal sebagai DRCAFTA yang mencakup 5 anggota SICA yaitu ada El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, dan Costa Rica. Panama tidak termasuk, ditambah lagi dengan Republik Dominika, implementasinya lambat, namun tetapi beberapa perubahan telah ditetapkan. Yang kedua adalah Komunitas Andes. Dibentuk pada tahun 1969 untuk mempercepat perkembangan negara-negara anggota Bolivia, Chili, Kolombia, Ekuador, Peru, dan Venezuela melalui integrasi ekonomi dan sosial. Chili menarik diri pada tahun 1976. 5 anggota yang tersisa setuju untuk menurunkan tarif perdagangan intragrup dan bekerja sama untuk memutuskan produk apa yang harus diproduksi oleh masing-masing negara. Pada tahun 1988,
para anggota grup memutuskan untuk memulai awal yang baru. Lalu dimulai tahun 1992, para penandatangan Fakta Andes setuju untuk membentuk kawasan perdagangan bebas subregional pertama yang beroperasi di Amerika Latin. Fakta tersebut menghapuskan semua devisa, insentif keuangan dan fiskal, dan subsidi ekspor pada akhir tahun 1992. Yang ketiga, ada Pasar Bersama Selatan atau Mercosur. Maret 2011 menandai peringatan 20 tahun penandatanganan Perjanjian Asuncion. Perjanjian tersebut menandakan kesepakatan oleh pemerintah Argentina, Brazil, Paraguay, dan Uruguay untuk membentuk Pasar Bersama Selatan atau Mercado Común del Sur atau Mercosur. Keempat negara sepakat untuk memulai secara bertahap reformasi tarif pada 1 Januari 1995. Tarif internal dihapuskan dan CAT sebesar 20% atau kurang ditetapkan. Secara teori, barang, jasa, dan faktor produksi pada akhirnya akan bergerak bebas di seluruh negara anggota. Sampai tujuan ini tercapai, bagaimanapun Mercosur akan benar-benar beroperasi sebagai serikat pabean daripada sebagai pasar bersama yang sebenarnya. Saat ini sekitar 90% barang diperdagangkan secara bebas, namun anggota individu Mercosur dapat mengenakan tarif internal dan eksternal jika sesuai dengan pemerintah masing-masing. Ada Komunitas Karibia dan Pasar Bersama atau CARICOM atau juga dikenal dengan CICI. CARICOM dibentuk pada tahun 1973 sebagai gerakan menuju persatuan di Karibia. Ini menggantikan Asosiasi Perdagangan Bebas Karibia atau CARIFTA yang didirikan pada tahun 1965. Populasi dari 15 anggota CARICOM ada sekitar 15 juta. Perbedaan tingkat pembangunan ekonomi dapat dilihat dengan membandingkan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita di Dominika dan Grenada dengan Haiti. Sampai saat ini, tujuan utama CARICOM adalah untuk mencapai pendalaman integrasi ekonomi melalui pasar bersama Karibia. Anggota CARICOM yang berbahasa Inggris di Karibia Timur juga prihatin dengan mempertahankan posisi perdagangan istimewa mereka dengan Amerika Serikat. Status ini berasal dari Inisiatif Cekungan Karibia atau CBI tahun 1984 yang mempromosikan produksi ekspor produk tertentu dengan menyediakan akses pasar AS bebas bea ke 20 negara termasuk anggota CARICOM. Baru-baru ini, anggota CBI meminta agar CBI diperluas. Undang-Undang Kemitraan Perdagangan Cekungan Karibia yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober tahun 2000 membebaskan ekspor tekstil dan pakaian jadi dari Karibia ke Amerika Serikat dari bea dan tarif. Perjanjian Perdagangan Preferensial di Asia. ASEAN didirikan pada tahun 1967 sebagai sebuah organisasi kerjasama ekonomi, politik, sosial, dan budaya di antara negara-negara anggotanya. Mitra dagang utama ASEAN termasuk Jepang, Uni Eropa, Cina, dan Amerika Serikat. Para pemimpin ASEAN bekerja sama untuk membentuk masyarakat ekonomi ASEAN pasar tunggal yang terintegrasi penuh pada tahun 2015. Jepang, Cina, dan Korea secara informal ditambahkan ke anggota. Beberapa pengamat menyebut konfigurasi ini ASEAN plus 3. Ketika daftar diperluas lagi untuk memasukkan Australia, Selandia Baru, dan India, itu dijuluki ASEAN plus 3. 1 Januari 2015 menandai pembentukan resmi FTA Cina atau ASEAN yang baru. FTA harus menguntungkan kawasan Malaysia, misalnya harus mengalami peningkatan ekspor komoditas. Namun, beberapa sektor industri ASEAN juga dapat dirugikan oleh membanjirnya impor Cina berbiaya rendah. Penciptaan Uni Eropa dan zona euro. Uni Eropa. 6 anggota asli European Community adalah Belgia, Prancis, Belanda, Italia, Luxembourg, dan Jerman Barat. Tujuan dari negara-negara anggota Uni Eropa adalah untuk menyelaraskan hukum dan peraturan nasional, sehingga barang, jasa, orang, dan uang dapat mengalir dengan bebas melintasi batas-batas nasional. Masalah pemasaran di Uni Eropa. Komisi Eropa menetapkan arahan dan menetapkan tenggat waktu untuk pelaksanaannya dengan undang-undang di masing-masing negara.
Lingkungan bisnis di Eropa telah mengalami transformasi yang cukup besar sejak tahun 1999, dengan implikasi yang signifikan untuk semua elemen bauran pemasaran. Kasus Eropa misalnya, memproduksi dan memasarkan mesin pertanian. Munculnya euro pada 1 Januari 1999 membawa lebih banyak perubahan. Perbandingan langsung harga di zona euro memaksa perusahaan untuk meninjau kebijakan penetapan harga. Kegiatan organisasi regional utama di Timur Tengah. Organisasi regional utama biasa disebut sebagai Dewan Kerjasama Teluk atau GCC yang didirikan pada tahun 1981 oleh Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Keenam negara ini memiliki sekitar 45% dari cadangan minyak dunia yang diketahui, tetapi produksinya hanya sekitar 18% dari produksi minyak dunia. Organisasi ini menyediakan sarana untuk mewujudkan koordinasi, integrasi, dan kerjasama dalam semua urusan ekonomi, sosial, dan budaya. Para Menteri Keuangan Teluk menyusun perjanjian kerjasama ekonomi yang mencakup investasi, minyak bumi, penghapusan bea masuk, harmonisasi peraturan perbankan, dan koordinasi keuangan dan moneter. Komite GCC mengkoordinasikan pengembangan perdagangan di kawasan strategi industri, kebijakan pertanian, dan kebijakan serta harga minyak yang seragam. Tujuan saat ini termasuk membangun pasar bersama Arab dan meningkatkan hubungan perdagangan dengan Asia. Pemaparan selanjutnya adalah mengenai masalah pemasar global di Afrika. Benua Afrika adalah daratan yang sangat besar dengan wilayah 11,7 mil persegi. 54 negara di benua itu dapat dibagi menjadi 3 wilayah yang berbeda, yaitu Republik Afrika Selatan, Afrika Utara, dan Sub-Sahara atau Hitam, Afrika yang terletak di antara Sahara di utara dan Sungai Zambezi di selatan. Orang-orang Arab yang tinggal di Afrika Utara dibedakan secara politik dan ekonomi dari penduduk di seluruh Afrika. 6 negara utara lebih kaya dan lebih maju daripada yang terletak di wilayah Sub-Sahara, dan beberapa terutama Libya, Aljazair, dan Mesir mendapat keuntungan dari sumber daya minyak yang besar. Timur Tengah dan Afrika Utara terkadang dipandang sebagai entitas regional yang dikenal sebagai MENA karena harga minyak melonjak. Yang pertama adalah Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat. Perjanjian Lagos menetapkan Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat ditandatangani pada Mei 1975 oleh 16 negara dengan tujuan mempromosikan perdagangan, kerjasama, dan kemandirian di Afrika Barat. Organisasi tersebut memasang sistem komputer untuk memproses statistik kepabean dan perdagangan untuk menghitung hilangnya pendapatan akibat liberalisasi perdagangan antar komunitas. Selanjutnya adalah Komunitas Afrika Timur. Komunitas ini didirikan sudah lebih dari 40 tahun, tetapi baru sejak tahun 1999 kemajuan substansial telah dicapai menuju integrasi dan kerjasama. Komunitas Afrika Timur saat ini telah berkembang pada tahun 2005 sejak Serikat Pabean dilaksanakan. Terbentuknya pasar bersama pada tahun 2010 mengakibatkan bebasnya pergerakan orang, barang, dan jasa serta modal di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah Komunitas Pembangunan Afrika Selatan atau SADC. Pada tahun 1992, Komunitas Pembangunan Afrika Selatan atau SADC menggantikan Dewan Koordinasi Pembangunan Afrika Selatan sebagai mekanisme di mana negara-negara hitam di kawasan itu dapat mempromosikan perdagangan, kerjasama, dan integrasi ekonomi. Tujuan akhir SADC adalah Serikat Pabean yang berkembang sepenuhnya pada tahun 2000, sebuah kawasan perdagangan bebas 11 negara yang akhirnya didirikan. Selanjutnya adalah masalah pemasaran di Afrika. Pada tahun 2000, Presiden Amerika Serikat George W. Bush menandatangani African Growth and Opportunities Act menjadi undang-undang. Dibuat dengan tema perdagangan, bukan bantuan. Undang-undang ini dirancang untuk mendukung negara-negara Afrika yang membuat kemajuan signifikan menuju liberalisasi ekonomi. Perusahaan-perusahaan Afrika akan lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dari Bank Ekspor-Impor Amerika Serikat. AGWA juga merupakan langkah formal menuju kawasan perdagangan bebas Amerika Serikat Afrika.
Salah satu ketentuan utama undang-undang tersebut yaitu memberikan akses gratis kepada produsen tekstil dan pakaian jadi di Kenya dan Mauritius ke pasar Amerika Serikat hingga 3,5 dolar miliar dalam ekspor setiap tahun. Berdasarkan perjanjian tekstil dan pakaian yang dinegosiasikan selama negosiasi GATT, putaran Uruguay kuota tekstil global dihapuskan pada tahun 2005. Namun demikian, ketentuan tekstil di AGOA menuai kontroversi. Amerika Serikat mengimpor hampir 100 dolar miliar tekstil dan pakaian jadi setiap tahun. Bagian terbesar lebih dari 40% berasal dari Cina, dengan sisanya berasal dari bagian lain Asia ditambah Amerika Latin dan Afrika. Legislator Amerika Serikat yang waspada dari negara-negara penghasil tekstil takut kehilangan pekerjaan di antara konstituen mereka. Nah, itu adalah beberapa materi tentang the global trade environment atau disebut juga dengan lingkungan perdagangan global. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.